Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, meet again with me, Diah Ambar Wuryandari. In this video, we will discuss about the use and the rules of question tag. Kita lihat definisinya ya. Question tag is short form that is added at the end of a statement. They are mainly used in speech when we want to confirm something or when we want to find out if something is true or not. Jadi, question tag adalah bentuk singkat yang ditambahkan di akhir kalimat dan umumnya digunakan ketika kita ingin meyakinkan sesuatu atau ketika kita ingin mencari tahu jika sesuatu itu benar atau salah. Mari kita lihat rumus atau pattern dari question tag, yaitu auxiliary plus subject pronoun. Diingat ya, auxiliary plus subject pronoun. Okay, now let's observe the following rules. The first rule are, if the main clause is negative, so the question tag is positive. And if the main clause is positive, so the question tag is negative. Jadi, jika klausa utama atau kalimat utama bermakna negatif, maka question tag-nya menjadi positif. Begitu juga sebaliknya, jika klausa utama atau kalimat utamanya bermakna positif, maka question tag-nya menjadi negatif. Mari kita lihat contoh berikut. You can't play tennis today, can you? Pada kalimat ini, klausa utamanya bermakna negatif karena ada kata can't, yang artinya kamu tidak bisa bermain tenis hari ini, kan? Maka bentuk question tag-nya menjadi positif, yaitu can you. Perhatikan contoh kedua yuk. You can play tennis today, can't you? Pada contoh ini, klausa utamanya bermakna positif, yang artinya kamu bisa bermain tenis hari ini. Sehingga kalimat ini bermakna positif. Maka bentuk question tag-nya menjadi negatif. Sekarang kita masuk ke rules number 2. Use the same auxiliary verb as the main clause. If there is no auxiliary, use do, does, or did. Jadi, pada rules kedua ini, kita gunakan auxiliary verb atau kata kerja bantu yang sama dengan klausa utama. Jika tidak ada auxiliary verb atau kata kerja bantu, maka kita akan gunakan do, does, atau did sebagai auxiliary verb-nya. Mari kita lihat contoh berikut. John doesn't like golf, does he? Di dalam contoh tersebut sudah terdapat auxiliary verb atau kata kerja bantu, yaitu does. Maka pada question tag-nya akan digunakan auxiliary yang sama, yaitu kata does. Mari kita lihat contoh kedua. Gary signed the petition, didn't you? Pada contoh kedua, tidak ada auxiliary verb atau kata kerja bantu. Maka kita akan gunakan kata kerja bantu do, does, atau did. Pada kalimat ini terdapat kata signed sebagai kata kerja kedua.
yang berarti kalimat tersebut adalah tenses past tense. Karena tenses past tense, maka kita akan gunakan auxiliary verb atau kata kerja bantu did sebagai question tag-nya. The third rule are if there and it in the first sentence as subject, because there and it contains of purview subject, so the question tag will also contain there and it as its subject pronoun. Jadi, jika there dan it di depan kalimat sebagai subjek, karena bentuk there dan it adalah merupakan purview subject, maka question tag-nya pun akan tetap menggunakan there dan it sebagai subjek pronoun di question tag-nya. Contohnya, there aren't any peaches left. Are there? Pada contoh tersebut, kata there adalah purview subject, maka question tag-nya tidak berubah. Subjek pronounnya yaitu there. The fourth rules are when this or that and this or those is used in the first part of the sentence, so the question tag should be it and they. Jadi, ketika this atau that dan these atau those digunakan di bagian awal kalimat, maka question tag-nya menjadi it dan they. Mari kita lihat contoh berikut. This is your book, isn't it? Kata this berubah menjadi it di question tag-nya. Contoh kedua. These are your shoes, aren't they? Dalam contoh ini, kata this yang berada di depan kalimat ketika berubah menjadi question tag, maka diganti dengan they. The 5 rules are when the word seldom, neither, no, none, never, nobody, nothing, scarcely, barely, no one, hardly, little, not, and hardly ever in the sentence, it means that the sentence is negative. So, the question tag should be in positive. Jadi, jika kata seldom, neither, no, none, never, nobody, nothing, scarcely, barely, no one, hardly, not, little, and hardly ever, ini bermakna bahwa kalimat tersebut adalah kalimat negatif. Jadi, question tag-nya harus positif. Perhatikan contoh berikut. He never comes to the meeting. Does he? Kalimat ini bermakna negatif karena ada kata never di dalam kalimat tersebut. Maka question tag-nya menjadi positif, yaitu does he. Mari kita lihat contoh kedua. No salt is allowed. Is it? Pada contoh ini juga bermakna negatif karena ada kata no yang bermakna tidak. Jadi, question tag-nya menjadi positif,
yaitu is it. Biar lebih paham, mari kita lihat contoh ketiga. Peter hardly ever goes to parties. Does he? Pada contoh ini pun kalimatnya bermakna negatif, karena ada kata hardly ever. Maka question tag-nya menjadi positif, yaitu does he. The 6 rules are: when the word everybody, everyone, somebody, nobody, no one, anybody, none, neither, and someone in the subject of the sentence, so the subject pronoun in the question tag should be changed into they. Perhatikan contoh berikut. Nobody stay there. Do they? Pada kalimat ini, kata nobody yang merupakan subjek kalimat akan berubah menjadi they sebagai subjek pronoun di dalam question tag-nya. Dan kalimat ini bermakna negatif, maka question tag-nya menjadi positif. Kita lihat contoh kedua. Someone had recognized her. Hadn't they? Pada kalimat ini, someone adalah subjek kalimat, maka kata someone akan berubah menjadi they sebagai subjek pronoun di dalam question tag-nya. The 7 rules are: when the word something, anything, everything, and nothing as the subject of the sentence, so all that words will change into it as a subject pronoun in question tag. Jadi, ketika kata something, anything, everything, and nothing sebagai subjek kalimat, maka semua kata tersebut akan berubah menjadi it sebagai subjek pronoun di dalam question tag-nya. Kita lihat contohnya ya. Everything is nice, isn't it? Kata everything dalam kalimat ini adalah subjek kalimat. Maka, kata everything akan berubah menjadi it sebagai subjek pronoun di dalam question tag-nya. Kita lihat contohnya ya. Everything is nice, isn't it? Kata everything dalam kalimat ini adalah subjek kalimat. Maka, kata everything akan berubah menjadi it sebagai subjek pronoun di dalam question tag-nya. Kita lihat contoh kedua. Something happened, doesn't it? Kata something di dalam kalimat ini juga merupakan subjek kalimat. Maka, ketika kita membuat question tag-nya, kata something akan berubah menjadi it sebagai subject pronoun. The last rule are: when the sentence has a meaning comment, request, and invitation, the question tag will be used will or shall. Jadi, ketika kalimat itu bermakna perintah, permintaan, dan ajakan, maka question tag yang digunakan adalah will atau shall. Mari kita lihat contoh berikut. Lend me the books, will you? Karena kalimat ini bermakna permintaan, maka question tag yang digunakan adalah will you. Mari kita lihat contoh kedua. Let's go to the movie, shall we? Dalam kalimat ini bermakna invitation, maka tag question yang digunakan adalah shall we. Okay everybody, that's all the use and rule in question tag. I hope all of you can understand what that I explained. See you again in the other video. Thank you and bye-bye. See you.